warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrin, nomor stambuk 2019 61004, Fakultas FKIP, jurusan PGSD. Guna saya bervideo ini adalah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, saya akan bacakan soal pertama. Tuh, apa yang Anda ketahui tentang bahasa? Untuk apakah bahasa itu? Baik, yang pertama, yang saya ketahui bahasa itu seperti lambang atau bunyi. Dua, untuk apakah bahasa itu? Bahasa untuk alat berkomunikasi sesama orang-orang yang mengucapkan bahasa. Kedua, nomor dua, perlu kita mempelajari kuliah bahasa Indonesia. Jelaskan sesuai dengan pendapat masing-masing. Baik, pendapat saya adalah ya sangat perlu kita kuliah bahasa Indonesia karena dengan adanya bahasa baru sekarang kita juga sebagai orang Indonesia harus pintar mengucapkan bahasa yang tepat. Saya juga sebagai calon guru sangat perlu mempelajari bahasa Indonesia karena saya akan kedepannya menjadi guru. Contohnya ilmu saya atau saya mengajarkan kepada murid-murid dengan bahasa Indonesia. Sebagai guru saya harus pintar menggunakan bahasa. Bagaimana cara kita berbahasa yang baik pada murid-murid kita nanti, supaya juga murid atau siswa mereka juga tidak salah-salah mengucapkan bahasa Indonesia. Lanjut soal ketiga, sebutkan 12 karakteristik bahasa. Kemudian jelaskan 2 karakteristik yang paling Anda ketahui disertai contohnya. Saya akan menjawab pertama, bahasa suatu sistem. 2, bahasa suatu lambang. 3, bahasa suatu bunyi. 4, bahasa bermakna. 3, bahasa arbiter. 6, bahasa konvensional. 7, bahasa produktif. 8, bahasa dinamis. 9, bahasa unik. 10, bahasa universal. 11, bahasa konseptual. 12, bahasa bervariasi. Saya akan jelaskan 2 karakteristik. Yang pertama, bahasa itu bunyi, artinya mempunyai ciri khas yang bersifat yang tidak dimiliki orang lain. Contohnya bahasa Muna berbeda dengan bahasa Bugis. Lanjut soal keempat, mengapa bahasa dikatakan arbiter dan konvensional? Pertama, mengapa bahasa dikatakan arbiter? Karena bahasa arbiter itu adalah tidak adanya hubungan antara lambang bahasa yang berwujud bunyi atau yang dinamakan oleh lambang itu tersebut. Kedua, mengapa bahasa dikatakan konvensional? Karena hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk
untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. 5. Soal kelima, bahasa itu unik. Jelaskan salah satu keunikan bahasa daerah Anda. Baik, keunikan bahasa saya contohnya aku malah newatu, artinya saya pergi di sana. Keunikannya itu dilihat dari kata kumala, pergi. Baik, kita lanjut nomor ke-6. Apa yang dimaksud dengan sistemis dalam bahasa? Jelaskan disertai contohnya. Saya jawab, sistemis adalah berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur. Artinya dari sistemis adalah terdiri atas beberapa subsistem. Contohnya bahasa adalah struktur yang sistemis. Saya akan lanjut soal ke-7. Buktikan dengan contoh bahwa bahasa itu produktif. Baik, saya akan jawab. Saya akan buktikan contohnya. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan, baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam kita berbicara, kemampuan atau mengungkapkan bunyi kata-kata untuk menyatakan serta menyampaikan pikiran atau gagasan itu tersebut dan perasaan. Baik, saya akan jawab. Baik, kita lanjut nomor 8. Jelaskan 7 fungsi bahasa menurut Hak Haliday dalam bukunya yang berjudul Explanation in the Foundations of Legend. Baik, saya akan jawab. Pertama, fungsi intermental, melayani pelayanan lingkungan, menyebabkan peristiwa tertentu yang terjadi. Kedua, fungsi regulasi adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan atau penyampaian fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan laporan dengan kata lain, menyebarkan realitas yang seperti yang dilihat oleh orang. Ketiga, fungsi pemorian adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan mengeluarkan, menjelaskan atau melaporkan, dengan kata lain, menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat oleh seseorang. Keempat, fungsi interaksi bertugas untuk menjamin serta menetapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi interaksi sosial. Kelima, fungsi perorangan memberikan kesempatan kepada seseorang pembicara untuk mempresisikan perasaan, emosi pribadi serta reaksinya yang mendalam. Keenam, fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan. Ketujuh, fungsi imajinatif melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan yang bersifat
imajinatif. Lanjut soal nomor 9. Kapankah bahasa Indonesia pertama kali diakui dan kapan diresmikan secara hukum? Jelaskan. Bahasa Indonesia diresmikan atau diakui pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1948. Secara hukum, bahasa diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Lanjut soal nomor 10. Dari bahasa apakah asal mula bahasa Indonesia? Baik, saya akan jelaskan jawabannya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, di mana sebelum kedatangan bahasa Belanda ke Indonesia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa perdagangan antara daerah. Lanjut nomor 11. Nomor 11, sebutkan alasan mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkat bahasa. 3. Keikhlasan suku daerah lain. 4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Bahasa perhubungan, bahasa persoalan nomor 12. Sebutkan ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, kapan mula berlakunya dan sampai kapan digunakan. Saya akan menjawabnya. Pertama, ejaan Van Opsien. Kedua, ejaan Republik. Ketiga, ejaan Melindo. Keempat, ejaan bahasa yang disempurnakan. Apapun kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.